Ada pertanyaan lagi mungkin dari panitia, bisa share screen? Silakan. Pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Dr. Iwan, Pak Iwan. Dari Bapak Iwan Suwarsa, namanya sama nih kebetulan. Iya, sama. Pertanyaannya, Bapak memprediksi akan terjadi peningkatan atau peak kasus di bulan Desember dikarenakan adanya mobilisasi Natal Tahun Baru. Untuk kondisi masyarakat Indonesia yang mempunyai budaya mudik, sepertinya akan benar-benar terjadi ledakan kasus pada bulan Desember 2021. Pertanyaannya, apakah kita akan terjebak dengan masalah penyebab yang satu ini, yaitu mobilisasi? Kedua, mungkinkah pandemi COVID-19 saat ini akan berubah menjadi endemi? Ketiga, pelaksanaan imunisasi saat ini dan ke depan sejauh mana efektivitasnya dari segi epidemiologi? Cukup banyak ya Pak pertanyaannya, Ya, mohon Bapak. dijelaskan Pak Iwan. Jadi gini, kambing hitamnya itu bukan cuma mobilisasi gitu ya, tapi gini, yang paling gampang untuk menekan kasus itu adalah mobilisasi, ditekan mobilisasi. Makanya itu kalau kita lihat negara tetangga kita, Australia sama New Zealand itu sangat hobi lockdown gitu kan. Mereka satu kasus aja bisa lockdown gitu kan. Mereka targetnya beda ya, karena mereka targetnya zero cases ya. Jadi itu paling gampang untuk menurunkan kasus. Tapi dari awal dulu PSBB saya bilang, tapi kita jangan main penekanan mobilisasi untuk mengatasi wabah ini. Kita tekan mobilisasi, kita waktu itu kita lakukan PSBB gitu ya, hanya dalam keadaan darurat. Kita perlukan itu karena itu akan membatasi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi. Ekonomi pasti akan turun ya. Nah, jadi waktu kita tekan mobilisasi karena darurat, kita tekan mobilisasinya. Nah, ini kita harus lakukan sesuatu karena begitu kasusnya sudah melandai, kita akan bolehkan lagi mobilisasi. Kasus yang dulu berhasil kita tekan karena kita larang, kita suruh orang di rumah saja, nah sekarang kita bebaskan, harus ada penggantinya untuk menekan kasus ini. Nah apa? Ya kita udah tahu semua, mungkin udah bosan dengarnya. Yang pertama kan protokol kesehatan, oke. Yang kedua itu tes lacak isolasi. Ini yang baru sekarang diperbaiki. Ini maksudnya ini saya udah ngomong dari bulan Mei 2020 sampai Juni 2021, tracing rasio kita masih 1:4. Untungnya waktu saya ditanya Pak Luhut, saya berdiskusi dengan Pak Luhut itu dia percaya betul tuh sama tracing, sehingga tracingnya ditingkatkan. Ya, sehingga sekarang tracingnya naik. Kalau enggak, ya percuma. Mobilisasinya kita longgarkan lagi, naik lagi. Kita punya satu lagi, kita beruntung karena kita punya satu lagi vaksinasi. Ya, vaksinasi akan membantu. Jadi tracing kita sudah membaik, terus kita vaksinasi. Sama satu lagi pemerintah menggunakan platform Peduli Lindungi untuk mencegah orang terinfeksi masuk ke tempat umum gitu ya. Nah, ini bisa menggantikan penekanan mobilisasi supaya kita mobilisasi naik, tapi 4 ini menekan untuk tidak terjadinya kenaikan kasus gitu ya. Nah, itu kemudian tadi apakah dia akan jadi endemi? Betul, dalam kondisi sekarang. Makanya kalau ditanya, apakah ini akan berakhir? Enggak, ini nggak akan berakhir. Paling tidak dalam 1, 2 tahun atau 3 tahun ke depan, COVID ini nggak akan berakhir. Dia akan tetap ada sama-sama kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita tekan kasusnya. Ya, kasusnya kita tekan supaya rendah terus gitu ya. Sehingga yang dirawat rumah sakit, yang di kematian itu rendah atau bahkan nggak ada gitu kan. Ya. Sampai suatu saat mungkin kita bisa hilang kalau ketemu vaksin yang lebih efektif atau kita ketemu obat yang efektif yang sekarang belum gitu ya. Karena vaksin yang sekarang itu kan efektivitas tinggi untuk mencegah COVID-nya bergejala atau kematian. Tapi untuk mencegah transmisi itu belum loh. Mungkin 50%, 60% gitu ya baru ya. Nah itu. Nah kemudian kaitannya dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi efektif apa enggak? Efektif. Ya, karena dari penelitian kan itu efektif. Nah, tapi tantangan vaksinasi gini, vaksinasi itu harus segera mencapai cakupan yang tinggi. Kenapa? Karena imunitas ini kan ada masanya. Sekarang udah banyak penelitian memperlihatkan bahwa
ini nggak seumur hidup loh, kekebalan yang kita dapat dari vaksin. Jadi kita harus kejar vaksinasi yang tinggi sebelum imunitasnya masyarakat ini turun. Kenapa mesti dijaga begitu? Kan imunitas kasusnya nambah, itu resiko untuk mutasi virusnya lebih tinggi. Maksudnya ini bukan sekedar mutasi virus yang masuk dari luar ya, bisa terjadi mutasi virus sendiri di Indonesia, khas Indonesia gitu, yang akan menyebar gitu, akan lebih menyebar gitu. Nah itu yang kita perlu lakukan. Jadi vaksinasi efektif harus segera mencapai cakupan tinggi dan merata gitu di Indonesia. Itu jawaban dari saya, Dr. Rebecca. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kita masih tetap konsisten ya bahwa percepatan vaksinasi ini menjadi salah satu kunci juga untuk kita bisa mencegah terjadinya gelombang COVID-19 di masa mendatang.